Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi. Tertulis di dalam kitab Kolose 1 ayat 16, judul renungan kita hari ini adalah Merayakan Penciptaan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Ayub 38 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai? Ayat di atas terambil dari kitab Ayub 38 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, karya penciptaan Allah telah usai. Karya penyembahan kita baru saja dimulai. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah di salah satu buku seri Narnia Chronicles karya C.S. Lewis yang berjudul Keponakan Penyihir. Diggory dan Polly memakai cincin khusus agar bisa masuk ke alam lain. Mereka dibawa ke suatu tempat, di mana mereka bisa menyaksikan terbentuknya sebuah dunia baru. Dalam gelap, sebuah suara merdu mengiringi lahirnya bintang-bintang, disusul sinar mentari yang baru tercipta. Saat pagi, mereka melihat bahwa seekor singalah yang sedang bernyanyi, seolah menjawab suaranya,
Rerumputan menyebar seperti karpet, dan pepohonan pun tumbuh dalam sekejap. Lalu berbagai hewan bermunculan di daratan. Ketika penciptaan Narnia selesai, Aslan, sang pencipta, mengaruniai hewan-hewan itu kemampuan berbicara, lalu mengadakan perayaan bersama semua makhluk ciptaannya. Kemahiran Lewis dalam menggunakan simbolisme Kristiani memberi perspektif segar kepada kita akan berbagai pertanyaan mengenai permulaan dunia kita. Dulu, alam semesta kita ini tidak ada. Tak ada benda, energi, maupun waktu. Lalu, Anak Allah berfirman dan terciptalah berbagai ciptaan seperti yang kita lihat saat ini. Para malaikat menanggapinya dengan puji-pujian yang menggema dari tempat-tempat kudus. Ayub memberitahu kita bahwa di dasar-dasar bumi, bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Saat malam penuh bintang, sudah selayaknya penyembahan yang dimulai oleh para malaikat bergema dalam hati kita demi kemuliaan Allah. Allah yang menciptakan cakrawala, Dia juga menciptakan samudra. Allah yang menempatkan bintang-bintang, kepadaku Dia peduli dan sayang. Di dalam Dia, diciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di dalam Yesus segala sesuatu diciptakan, baik yang ada di surga, di bumi, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa. Semuanya dicipta oleh Yesus untuk Yesus. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, bukan tentang kita, tetapi untuk Yesus. Kalau kita menyadari hal ini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus, kita diciptakan oleh Yesus dan kita diciptakan untuk Yesus, maka kita bisa mengerti dan bisa mengikuti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana kalau kita naik perahu di sungai yang ada arusnya, kalau kita mengikuti arusnya, kita tidak perlu tenaga, tidak perlu berkeringat, kita hanya enjoy. Tetapi kalau kita melawan arusnya, kita akan gelisah karena perahu kita tidak maju-maju. Semakin banyak tenaga yang kita keluarkan, kita akan semakin gelisah, semakin banyak keringat yang keluar. Apapun keberadaan kita sekarang, apapun profesi kita sekarang, dimanapun keberadaan kita sekarang, Tuhan punya maksud dan rencana di dalam hidup kita. Itu sebabnya lakukan segala sesuatunya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita percaya bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita adalah untuk Tuhan, maka dunia kita akan menjadi dunia yang lebih harmonis. Satu hal yang harus selalu kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Semua berkat yang Tuhan Yesus terima dari Bapa-Nya, Dia juga pasti berikan kepada kita. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau kita bersama-sama dengan Dia menikmati warisan dan berkat dari Bapa-Nya. Terkadang kita suka punya pikiran yang salah bahwa Allah menciptakan dunia ini untuk kita. Terkadang kita berkata bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini adalah untuk kita. Tetapi bukanlah demikian. Semuanya diciptakan untuk Yesus.
Tadi dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu oleh anaknya dan untuk anaknya, tetapi kita juga dapat menikmati karena anaknya mengasihi kita, karena kita adalah mempelainya. Kita dicipta dan segala sesuatunya dicipta hanya untuk Yesus, bukan untuk kita. Kita hanyalah penikmat dari ciptaannya. Karena itu, janganlah kita sombong sebab segala sesuatu yang dicipta termasuk kita bertujuan untuk memuliakan Yesus. Bertekun dalam iman. Kolose 1 ayat 23a menuliskan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ketekunan adalah kunci keberhasilan. Orang yang tekun pada akhirnya akan berhasil dan sukses. Dalam hidup ini tidak semuanya dapat diraih secara cepat dan instan. Terkadang kita membutuhkan ketekunan supaya dapat meraih apa yang kita inginkan. Ada banyak hal dalam hidup ini yang harus membuat kita tetap sabar dan bertekun. Ketika menghadapi masalah, kita juga harus tetap bertekun di dalam iman. Pengharapan sambil terus percaya kepada Tuhan. Bahkan kita juga bertekun dalam menanti pertolongan Tuhan, karena Ia pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah takut untuk mengandalkan serta bertekun di dalam Yesus. Seperti saat Ayub mengalami pencobaan dan musibah yang besar, Ayub tetap bertekun di dalam Tuhan dan pada akhirnya hidupnya dipulihkan dan diberkati. Apapun masalah yang terjadi, tetaplah tinggal di dalam Tuhan sampai pertolongannya tiba bagi kita. Kemudian bertekun dalam doa. Banyak orang pada waktu berdoa ingin doanya segera dijawab, namun Tuhan memiliki waktu yang terbaik. Ia ingin kita memiliki ketekunan dan kesabaran di dalam doa. Saat doa belum terjawab, tetaplah bertekun dan jangan jemu-jemu. Sebab sampai hari ini Tuhan selalu mendengar doa umat-Nya. Yang diperlukan hanyalah iman percaya serta ketekunan. Tidak peduli berapa lamanya kita berdoa. Sebab Tuhan tidak terbatasi oleh apapun. Tepat pada waktunya Tuhan pasti akan menjawab. Ketekunan juga diperlukan saat kita ingin meraih sebuah tujuan atau impian. Kesuksesan tidak dapat diraih hanya dengan waktu yang cepat, sebab di dalamnya dibutuhkan keuletan, kegigihan, serta ketekunan. Seperti halnya seorang atlet ketika hendak meraih kemenangan, maka sebelumnya harus sering berlatih. Bahkan ada kalanya kita mengalami kegagalan. Namun kita tidak boleh terpuruk, tetapi harus bangkit kembali sebab kegagalan adalah batu loncatan untuk meraih kemenangan. Jangan mudah menyerah sebab Tuhan menjadikan kita sebagai orang yang menang dan bukan yang kalah. Kerjakan terus bagian kita dengan ketekunan. Selebihnya Tuhan yang akan berkarya di dalam kita. Dengan bertekun, hal ini ibarat seperti penabur yang pada waktunya nanti akan menuai hasilnya. Namun jangan pernah lupa bahwa di dalam setiap usaha yang kita lakukan tetaplah andalkan Yesus saja, sebab hanya Dia yang akan memampukan kita untuk dapat meraih segalanya. Tuhanlah yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Iman adalah respon positif manusia terhadap anugerah Allah. Iman tidak tumbuh secara otomatis. Iman adalah sesuatu yang dinamis dan aktif. Kesejatian iman akan nampak dalam pikiran, sikap dan tindakan. Nats Alkitab hari ini memperlihatkan proses ilahi yang dilakukan Yesus untuk mengubah segala sesuatu menjadi baru. Pribadi Kristus mendamaikan segala sesuatu, termasuk manusia berdosa, dalam tubuh jasmaninya di atas kayu salib. Kemudian Ia memposisikan kita sebagai pribadi yang kudus, tak bercela dan tak bercacat.
Posisi baru sebagai orang kudus dan berkenan di hadapan Allah tersebut merupakan anugerah Allah yang kita terima karena iman, bukan karena perbuatan baik atau kesalehan kita. Sudah seharusnya kita mengucap syukur kepadanya dan bertanggung jawab dengan posisi tersebut. Di ayat 23, kemudian Paulus menunjukkan jalan hidup yang seharusnya sebagai wujud tanggung jawab anugerah dan posisi yang telah dimiliki orang-orang Kristen. Tanggung jawab itu adalah bertekun dalam iman. Dibutuhkan tekad yang kuat untuk bisa hidup sesuai dengan posisi sebagai orang kudus di tengah-tengah dunia yang cemar dan gelap. Akan ada banyak cobaan, godaan dan tantangan serta berbagai penderitaan yang mencoba menarik kita tetap dalam hidup kita yang lama. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bertekun dalam iman. Tidak ada jalan mudah dan cepat. Kita harus berani membuat komitmen, ulet, tegas dan tidak mau kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Injil Yesus. Bertekun dalam iman secara alami berarti meneladani berbagai ketekunan jemaat mula-mula. Tetapi secara pribadi kita bisa membangun kebiasaan kudus dengan cara menghayati dan memeditasikan pribadi Kristus sebagaimana telah dijelaskan di ayat 15-22 dan pengorbanannya yang sudah membayar lunas semua dosa dan masalah hidup kita. Dengan cara demikian, kita selalu diarahkan untuk fokus pada kasih karunia Allah yang menjadi dasar seluruh kehidupan kita. Dengan kasih karunia-Nya kita tidak akan menyerah kalah dengan berbagai tantangan. Tetapi kita akan tetap teguh berdiri dalam pengharapan kita. Karena itu, teruslah bertekun dalam iman agar kita pada akhirnya beroleh mahkota kehidupan. Apakah kita semua itu anak-anak Allah, atau hanya orang-orang Kristen saja? Jelas dalam Alkitab dinyatakan bahwa semua orang itu ciptaan Allah. Namun hanya mereka yang sudah terlahir kembali yang disebut anak-anak Allah. Dalam Alkitab, mereka yang terhilang tidak pernah disebut sebagai anak-anak Allah. Efesus 2 ayat 3 memberitahu bahwa sebelum seseorang diselamatkan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Roma 9 ayat 8 menyatakan bahwa bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Bukannya dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Kita malah dilahirkan dalam dosa, yang memisahkan kita dari Allah, dan membuat kita berpihak dengan iblis, yang adalah musuh Allah. Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Beberapa ayat kemudian, dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus memberitahu orang-orang Farisi bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Fakta bahwa mereka yang belum diselamatkan bukan anak-anak Allah juga dapat dilihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kita menjadi anak-anak Allah ketika kita diselamatkan karena kita diangkat menjadi keluarga Allah melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Ini dapat dilihat dengan jelas dalam ayat-ayat seperti Roma 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah.
Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mereka yang diselamatkan itu, anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Ayub? Kehidupan Ayub menggambarkan bagaimana seringkali manusia tidak menyadari cara Allah bekerja dalam kehidupan tiap orang percaya. Kehidupan Ayub memperhadapkan kita dengan pertanyaan yang logis. Mengapa kejadian buruk menimpa orang yang baik? Pertanyaan ini diulangi di sepanjang sejarah manusia, dan jawabannya tidak mudah dijelaskan, namun orang percaya tahu bahwa Allah tetap memegang kendali, apapun yang terjadi, dan tidak ada yang namanya kebetulan. Ayub merupakan orang yang percaya, ia tahu bahwa Allah bertakhta dan berdaulat, meskipun ia tak mengerti mengapa berbagai macam tragedi menimpanya. Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mempunyai 10 anak dan merupakan orang yang kaya. Alkitab menceritakan bahwa pada suatu hari setan hadir di hadapan Allah dan Allah membahas sosok Ayub dengan setan. Setan menuduh bahwa Ayub hanya saleh karena Allah telah memberkatinya. Oleh karena itu, Allah mengizinkan setan merenggut harta serta keturunan Ayub. Setelah itu, Allah mengizinkan setan menyerang badan jasmani Ayub. Ayub berduka, namun ia tidak menuduh Allah berbuat salah. Teman Ayub begitu yakin bahwa Ayub telah berbuat dosa yang layak dihukum, dan mereka memperdebatkan hal itu dengannya. Namun Ayub membela kemurniannya, meskipun ia mengaku ia ingin mati dan mengajukan pertanyaan. Seorang pria yang muda usianya, Elihu, berusaha menyuarakan pendapat menurut pihak Allah sebelum Allah sendiri menjawab Ayub. Ayub pasal 38-42 mengandung persyairan yang begitu indah tentang kuasa dan kebesaran Allah. Terhadap jawaban Allah, Ayub memberi respon yang rendah hati dan bertobat, dengan mengaku bahwa dirinya telah berucap banyak tentang hal yang tidak ia ketahui. Allah memberitahu teman Ayub bahwa ia sedang marah terhadap mereka karena mereka telah mengatakan yang tidak benar tentang dia, lain halnya dengan Ayub yang mengatakan kebenaran. Allah memerintah supaya mereka mempersembahkan kurban dan bahwa Ayub akan berdoa untuk mereka, dan Allah akan mengabulkan doa Ayub. Ayub melakukannya, kiranya mengampuni temannya atas kekasaran mereka. Allah memulihkan kebesaran Ayub 2 kali lipat dan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ayub hidup 140 tahun setelah peristiwa itu. Iman Ayub pada Allah tak pernah gagal, meskipun sedang berada di dalam situasi yang mengujinya dengan keras. Sulit dibayangkan jika kita kehilangan segala yang kita miliki dalam sehari: tanah, harta benda, bahkan anak. Sebagian besar orang yang mengalaminya bakal depresi dan mungkin juga mempertimbangkan bunuh diri setelah mengalami kehilangan yang begitu dahsyat. Meskipun ia depresi sehingga ia mengutuk hari kelahirannya,
Ayub tak sekalipun mengutuk Allah dan ia berpegang teguh pada pemahaman bahwa Allah berdaulat. Sebaliknya, ketiga teman Ayub, bukannya menghiburnya, malah memberinya saran yang buruk dan bahkan menuduhnya melakukan dosa yang sedemikian jahat sehingga Allah sedang menghukumnya dengan keras. Rupanya Ayub cukup mengenal Allah sehingga dirinya tahu bahwa Allah tidak bekerja dengan cara tersebut. Sebaliknya, ia mempunyai hubungan pribadi yang cukup erat dengan Allah sehingga ia dapat berkata, "Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya." Ketika istrinya menyarankan supaya Ayub mengutuk Allah dan mati, Ayub menjawab, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Kesukaran Ayub, mulai dari kematian anaknya hingga kehilangan harta bendanya sampai kepada kesakitan fisik yang ia alami, ditambah lagi tuduhan mengada-ada dari temannya, tidak membuat imannya goyah. Ia mengenal juru selamatnya dan ia tahu pada suatu hari juru selamatnya bakal berpijak di bumi. Ia mengerti bahwa hari-hari manusia telah ditakdirkan dan tidak dapat diubah. Dalamnya pemahaman rohani Ayub tampak di sepanjang kitabnya. Yakobus menyebut Ayub sebagai teladan ketekunan dengan menulis, "Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan." Adapun beberapa fakta ilmiah dan sejarah yang direkam dalam kitab Ayub, kitab ini menyiratkan bahwa dunia itu bulat jauh sebelum ilmu pengetahuan alam yang modern. Kitab ini membahas dinosaurus mungkin dengan nama lain, namun deskripsi behemoth sangat serupa dengan dinosaurus hidup berdampingan dengan manusia. Kitab Ayub memberi kita pandangan sekilas di balik layar pemisah antara bumi dan surga. Pada awal kitab ini, kita melihat bagaimana setan dan malaikat-malaikat jatuh lainnya masih diberi akses ke surga, dengan masuk dan keluar pada pertemuan yang diadakan di sana. Yang jelas dari rekaman ini ialah bahwa setan sedang sibuk menabur kejahatannya di bumi, sebagaimana tertulis dalam Ayub 1 ayat 6-7. Dan juga, rekaman ini menunjukkan bagaimana setan itu, pendakwa saudara-saudara kita, sesuai yang disebutkan dalam Wahyu 12 ayat 10, dan juga kesombongan dan keangkuhannya, sebagaimana direkam dalam Yesaya 14 ayat 13-14, adalah mengejutkan melihat betapa lantangnya setan menantang Allah. Ia tak segan-segannya menantang Sang Maha Tinggi. Rekaman di dalam kitab Ayub ini menggambarkan setan sebagaimana aslinya, sepenuhnya sombong dan jahat. Pelajaran terbesar yang kita peroleh dari kitab Ayub adalah bahwa Allah tidak wajib menjelaskan apa yang Ia lakukan atau yang tidak Ia lakukan. Pengalaman Ayub mengajar bahwa ada kemungkinan kita tak pernah memahami alasan mengapa kita menderita. Namun kita harus tetap percaya pada Allah kita yang benar, berdaulat, dan kudus. Jalan-jalannya sempurna, karena jalan Allah adalah sempurna. Kita dapat percaya bahwa apapun yang Ia lakukan dan apapun yang Ia perbolehkan juga sempurna. Kita tidak dapat memahami pikiran Allah secara menyeluruh,
karena sebagaimana ia jelaskan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tanggung jawab kita pada Allah adalah menaatinya, mempercayainya, dan tunduk kepada kehendaknya, baik paham atau tidak. Ketika kita melakukan hal itu, kita akan menemukan Allah di tengah ujian, bahkan karena ujian itu. Kita dapat melihat dengan jelas kebesaran Allah kita, dan bersama Ayub kita dapat berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Pelayanan yang penuh kasih. Hari ini kita akan membahas tema pelayan yang penuh kasih. Pelayan yang penuh kasih ini digambarkan Paulus kepada kita dengan penuh semangat sebagai berikut. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Intinya Paulus hendak mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, kita harus punya semangat melayani yang kuat dan tangguh. Semangat hamba-hamba Tuhan diperlihatkan kepada kita, bahwa sesungguhnya kita diingatkan bagaimana untuk mampu bertahan dalam kehidupan yang terberat sekalipun, yakni mampu untuk mengendalikan diri melalui kuasa kasih karunia Allah yang telah diberikan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Iman yang telah kita miliki melalui darah Kristus adalah kekuatan kita untuk mampu mengendalikan diri dalam dunia yang tidak menentu dan penuh tantangan. Paulus menyadari bahwa tugas pelayanan yang diterimanya bukan karena kehebatannya tetapi semata-mata karena kemurahan Allah. Pelayanan yang diterimanya dilihat sebagai bentuk kebaikan Allah, dan Allah memberi kesempatan baginya untuk melakukan pekerjaan yang begitu mulia itu. Itu sebabnya ia melakukan pelayanannya dengan hati yang murni, tulus dengan tujuan memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus yang telah memanggil, memilih dan memakai dia benar-benar menjadi seorang pelayan yang rendah hati serta takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang ia kerjakan hanya fokus terhadap tugas yang dipercayakan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, Paulus berusaha untuk menjaga kesaksian hidupnya agar ia tidak menjadi batu sandungan, menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran bahkan dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, berjaga-jaga dan berpuasa. Semua ia jalani dengan kerendahan hati. Ia sadar benar bahwa kesulitan dan segala tantangan yang dihadapi adalah konsekuensi kesetiaan dalam melayani Tuhan. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah caranya agar kita mampu menjadi seorang pelayan yang penuh kasih? Ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar kita disebut seorang pelayan yang penuh kasih, yakni: pertama, janganlah kita membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Paulus menasihati kita supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah dilimpahkannya kepada kita. Dalam ayat 1 disebutkan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah,
yang telah kamu terima. Secara tersirat, Paulus mengingatkan kita supaya kita menggunakan kasih karunia Allah menjadi dasar yang kuat dalam pemberitaan Injil-Nya, supaya pelayanan kita berkakar, bertumbuh, berkembang dan berbuah, serta membawa banyak jiwa mengikut Dia. Kedua, pelayanan kita harus membawa penyelamatan. Paulus menyatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Melalui ayat ini, Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kutipan pernyataan Tuhan Yesus tersebut mengatakan bahwa pada waktu Tuhan berkenan, pada saat Tuhan Yesus berkehendak, maka Ia akan dengan sukacita mendengarkan doa-doa kita. Selanjutnya, firman tersebut juga mengatakan bahwa pada hari Tuhan Yesus Kristus berkehendak menyelamatkan kita, maka Ia akan melawat, menyertai, menopang dan menolong kita menyelesaikan berbagai masalah yang menghimpit kita. Ia akan datang melawat, menolong, menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ketiga, sebagai pelayan Allah kita harus menahan segala perkara dengan kesabaran. Paulus tidak menghendaki terjadi seseorang yang tersandung karena pelayanan mereka. Ia tidak ingin pelayanan pemberitaan firman Tuhan akan menimbulkan batu sandungan bagi orang-orang tertentu yang tidak suka terhadap pelayanan mereka. Paulus menginginkan supaya pelayanan firman Tuhan berlangsung tanpa cacat dan cela. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dan para hamba Tuhan menunjukkan bahwa diri mereka adalah pelayan Tuhan yang dapat bertahan dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran dengan penuh kesabaran. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Keempat, seorang pelayan Allah harus mampu menanggung segala dera. Paulus menambahkan bahwa mereka adalah pelayan Tuhan yang dapat menanggung dera dan derita dengan penuh kesabaran, bahwa mereka dapat dengan sabar dan ikhlas diejek, dihina, dianiaya dan dipenjara, bahwa mereka dengan sabar berupaya, berjerih payah dan berjaga-jaga dengan hati yang tulus, dengan kemurahan hati, kesabaran, serta dalam kasih Allah dan Roh Kudus yang tidak munafik. Kelima, seorang pelayan Allah harus mampu menjadi pemberita kebenaran dan kekuasaan Allah. Paulus menyatakan bahwa mereka, baik dirinya maupun hamba-hamba Tuhan lainnya, dengan sabar dan ikhlas melakukan pemberitaan kebenaran firman Tuhan dan kekuasaan dan kemuliaan Allah. Mereka menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau membela diri mereka, yaitu ketika mereka dihormati atau dihina, ketika mereka diumpat atau dipuji, maupun ketika mereka dianggap sebagai penipu atau dipercaya oleh semua orang yang dilayaninya. Keenam, sebagai pelayan Allah harus siap menerima berkat Allah. Melalui ayat-ayat ini Paulus memberi didikan, ajaran dan nasihat kepada kita bahwa mereka, baik dirinya maupun hamba-hamba Tuhan lainnya, selalu sabar,
ketika ia dianggap sebagai orang yang tidak mereka kenal, namun terkenal. Mereka dengan sabar jika dianggap sebagai orang yang nyaris mati, namun sesungguhnya mereka hidup karena iman kepada Tuhan Yesus. Mereka, pelayan-pelayan Tuhan itu tetap tenang dan tidak marah meskipun mereka diperlakukan sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Mereka tahan dalam pencobaan sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Mereka tabah dan tahan uji sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Mereka sabar sebagai orang tak bermilik, sekalipun mereka memiliki segala sesuatu. Renungkan, sudahkah kita menjadi seorang pelayan Allah yang sabar, rendah hati dan tahan uji? Sudahkah kita memberi pelayanan pemberitaan firman-Nya dengan setulus hati dan segenap jiwa? Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah melakukan pelayanan sesuai dengan karunia yang dianugerahkan-Nya kepada kita. Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah melayani firman Tuhan dengan sabar, rendah hati dan tahan uji. Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah memberi pelayanan pemberitaan firman-Nya dengan setulus hati dan segenap jiwa. Berbahagialah kita yang dengan sabar berupaya, berjerih payah dan berjaga-jaga dengan hati yang tulus, dengan kemurahan hati, kesabaran, serta dengan kasih karunia Allah dan Roh Kudus dalam melayani Tuhan, karena Dia sudah lebih dulu melayani kita dengan penuh kasih karunia dan belas kasihan-Nya. Berbahagialah kita yang sudah memberi pelayanan pemberitaan firman-Nya dengan setulus hati dan segenap jiwa, karena Dia, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita, sudah menyediakan upah besar di sorga. Berbahagialah kita yang sudah melayani firman Tuhan dengan baik, lebih baik dan terbaik, karena Dia sudah menyediakan bagian hidup kekal yang penuh sukcita dan damai sejahtera di sorga. Karena itu, maka janganlah sia-siakan iman yang telah dianugerahkan pada kita. Sebab itulah yang akan menjadi kekuatan dan pertahanan kita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu,
bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.